Bagaimana itu lantas Anda rekam, itu tindak pidana di Belanda dan rancang KUHP. Jadi bukan saja yang direncanakan, merekam pembicaraan seorang secara kebetulan, menangkap pembicaraan orang di udara, itu tindak pidana. Sama dengan memasuki perangan orang tanpa izin. Di B-nya, 137B, menyadap telepon orang. Itu di situ semua. Jadi ini semua mengenai privasi. Privasi ini. Bagaimana dengan CCTV? CCTV itu kan bersifat umum, bukan ditujukan kepada satu orang, ya kan? Dan orang tahu ada CCTV. Jadi kalau orang mau mencuri, bodoh sekali, ada CCTV. Ya kan? Maka itu dia pakai topeng. Tapi ini kan orang tidak tahu kalau dia direkam. Kalau dia tahu kan tidak mau begitu. Kalau itu tadi saya di handphone anak saya kasih lihat, mengerikan tuh omongan di yang rekaman itu. Banyak sekali rahasia di situ, berbahaya sekali. Jadi kalau pertarungan politik itu dibawa ke hukum, itu bisa yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Ya, jadi harus hati-hati di sini ya. Kemudian itu mengenai perekaman ya. Tetapi bagaimanapun juga perekaman yang tanpa izin tidak pernah bisa menjadi alat bukti. Tidak bisa jadi alat bukti. Kan ada saksi tuh, saksi dari orang Freeport itu. Kemudian keterangan terdakwa juga alat bukti dan seterusnya. Yang kemudian penghinaan. Penghinaan ini penghinaan kepada presiden kemungkinannya 3. 134 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. MK. Jadi 207 menghina pejabat, gubernur, bupati, jaksa, hakim, polisi, tentu bisa dimasukkan situ presiden ya. Bukan delik aduan. Nah, kemudian pasal 3 penghinaan umum 310. Kalau itu delik aduan. Tapi kalau dilakukan terhadap pegawai negeri bukan delik aduan. Jadi menghina Satpol PP bukan delik aduan. Ya, apalagi kalau presiden. Nah, tapi masalahnya adalah pengertian penghinaan itu adanya di pasal 310. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jadi sekali omong sebab Natabaya ini biar menghina orang tidak kena saya. Justru orang pihak ketiga yang merekam dan menyiarkan pihak ketiga yang satu lagi. Itu yang kena. Itu yang mestinya kena kan? Kan dia menyiarkan. Ini kan tidak masuk tidak kena. Jadi penghinaan itu tidak masuk. Nah, kemudian Pak Profesor Natabaya Studi mengenai permufakatan jahat. Itu bahasa Belandanya asli di HKP pasal 88 samenspanning. Samen artinya bersama-sama. Samenspanning sama-sama bermufakat. Samenleven sama hidup kumpul kebo. Ya. Samenlop sama-sama jalan. Jadi harus 2 orang atau lebih. Menurut pasal 88 untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau saya ajak Profesor Natabaya, dia tidak setuju, tidak ada permufakatan. Kedua-duanya sepakat, oke, kita melakukan korupsi. Korupsi itu banyak macam. Ya, 3 yang dibuat oleh pembuat undang-undang sendiri. Pasal 2, pasal 3, pasal 13. Yang asli korupsi hanya 3 ini. Yang lainnya diambil dari KUHP. 13 buah pasal diambil KUHP, termasuk penyuapan itu. Jadi ada 16. Permufakatan jahat yang mana yang dilakukan dari 16 ini? Permuatan untuk suap menyuap, dua-duanya kena. Si penyuap dan yang menerima suap. Aktif dan pasif. Ya, dua-duanya sepakat untuk
memperkaya diri melawan hukum, bagaimana aturannya? Mau apa? Ya, ini kita atur pembelian mobil 100 biji ya di Astra. Ya, nanti bicara Astra, pembeliannya 250 juta satu, dua. Tapi kita bayar Astra 200 saja ya. Diskon 50, baru kita bagi dua. Ah, itu perbuatan jahat melakukan pasal 2. Ini juga pasal 3. Ya, ada delik lain. Perbuatan jahat untuk melakukan penggelapan. Pasal 415 KUHP itu menjadi pasal 8. Ya, saya kasih kamu perintah jalan ke Papua ya. 20 hari. 10 hari aja sudah pulang. 10 hari itu uang jalanmu kita bagi dua ya. Nah, itu kan jahat. Jadi ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada. Bahkan KUHP Jerman mengatakan, kalau salah satu pihak dari perbuatan jahat itu membatalkan sendiri niatnya, tidak dipidana. Ya kan? Itu. Jadi sudah 2 ya. Yang ketiga, apa lagi? Pungutan jahat. Penyuapan. Penyuapan kan 2. Dua-duanya kena. Dalam hal ini Freeport pemberi, ini penerima. Dua-duanya yang kena, tidak bisa penumpang terima suap dari hantu. Nah, misalkan perbuatan jahat mesti 2 orang atau lebih dan sepakat. Kalau dia tidak sepakat, tidak terjadi. Apa sudah ada percobaan belum? Nah, mengenai percobaan, percobaan suap itu tidak ada. Baik dalam undang-undang korupsi dianggap delik selesai. Begitu juga dalam KUHP, asalnya dari Belanda sana. Ya. Jadi kalau saya menyuap orang pegawai negeri, dia menolak, saya sudah dihukum menyuap. Dia tidak, toh, karena dia menolak. Jadi bukan percobaan menyuap, tidak ada percobaan menyuap. Saya kasih uang orang, dia tolak, saya menyuap, sudah dihukum. Bukan mencoba, tapi yang sana tidak dihukum. Nah, kali-kali salah mengerti masyarakat lagi, di situ dalam itu ada janji, ada pemberian ya, 2 macam. Menjanjikan sesuatu, memberi suatu, atau menjanjikan suatu. Ya, ada bedanya itu. Kalau menjanjikan sesuatu, kamu nanti bebaskan saya, bebaskan suami saya, narkoba itu, saya janji 10 miliar ya. Saya belum kasih, berjanji, tapi dia sudah laksanakan. Dia sudah bebaskan. Nah, itu kena ya. Tapi kalau tidak laksanakan janji, di sana belum laksanakan, tidak ada. Tidak ada, tidak pidana. Betul? Nah, kalau pemberian, sudah ada pemberian, supaya membebaskan, dia tidaklah bebaskan, sudah juga. Itu bedanya pemberian dengan janji. Terbalik. Apalagi kalau sudah terima dan sudah laksanakan maunya itu orang. Nah, itu mengenai penyuapan. Jadi saya tidak mau mengatakan di sini sulit atau bagaimana, ya. Tapi begitulah keadaannya nanti. Yang dua-duanya penyuapan, dua-duanya hukum, perbuatan apa namanya, perbuatan jahat. Kejahatan yang mana? Yang bilang tadi profesional itu kejahatan opo, korupsi yang mana yang dimufakati, ya kan? Kalau tidak ada, ya tidak ada. Sudah kan? Sekali percobaan, ya itu tadi saya sudah katakan, tidak ada percobaan dalam suap, korupsi tidak ada. Kalau memberi uang orang ditolak, sudah terjadi penyuapan. Bagi saya yang menerima tidak, karena dia ditolak kan. Apalagi kalau dia terima, gitu. Itu mengenai penyuapan. Penyuapan segala macam. Kasih perempuan juga penyuapan. Ya, loh. Orang tidak lulus oleh profesor, diluluskan penyuapan juga. Segala membawa manfaat dan kenikmatan adalah penyuapan.
bukan barang dengan uang saja. Kasih cewek, walaupun cewek tidak boleh bawa pulang ya, hanya di situ saja ya. Itu termasuk orang tidak lulus diluluskan. Diskon juga penyuapan. Harga 50 juta kasih 25 juta. Diskon juga itu. Jadi luas sekali artinya itu. Gitu Pak ya. Sekali lagi, kalau pergulatan politik dibawa ke hukum, apalagi hukum pidana, yang kalah akan jadi abu, yang menang akan jadi arang. Lihat aja nanti. Pemirsa,